Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk teman-teman GK Lovers dan selamat Idul Fitri tentunya. Di sini ada teman kita, nama siapa bro? Bro, Nama... Bu, atau apa manggilnya nih? Bebas aja. Saya panggil bro aja ya. Siap. Namanya siapa bro? Namanya Panca Aprilianto. Panca? Aprilianto. Aprilianto. Ya. Nah, kalau Panca Aprilianto ini tinggalnya di mana? Tinggal tuh lahirnya tuh di Singalia dan tinggalnya tuh di Nelayan 1. Nelayan 1. Benar, jadi Bro Panca ini tinggal di Nelayan 1. Nelayan 1, benar. Nah, mungkin ada teman-teman GK Lovers yang belum tahu. Nah, itu kita pengen belajar banyak dari Panca. Makanya GK Production hari ini undang Panca Apriliano ya. Aprilianto. Oke, siap. Aprilianto untuk kita bincang-bincang dan betason gitu ya. Kalau kata orang Bangka tuh betason. Betason. Bincang-bincang. Oke. Yang hangat, yang dingin, yang panas ya. Panca ini tinggal di mana Panca? Oh, sebelumnya sambil ngudut Panca. Oke, ya? siap. Aman. Ini saya dengar Panca tinggal di Bandung nih sekarang. Tinggal di Bandung sekarang. Tinggal di Ya, Bandung. kebetulan sekarang Lebaran. Sementara 2 tahun kemarin nggak bisa Lebaran di Bangka. Oh, COVID. Benar. COVID. COVID. Jadi sekarang ada kesempatan pulang, diusahain pulang. Oh, gitu. Pulang. Tuh, teman-teman yang lagi kuliah di Bandung boleh nih nanti disambangin teman kita. Ya, Panca, asik. Panca 5, berarti anak 5. Iya, anak 5. Anak 5 dari 6. Dari 6. Bicara tentang Bandung. Iya, benar. Udah bicara tentang Bandung. Kegiatan di Bandung? Kegiatan di Bandung tuh banyak macam. Banyak macam. Selama 2 tahun ini tuh kan panjang banget perjalanan di sana. Panjang banget. Nah, panjang banget. Ini pengen tahu nih, awal mula bisa ke Bandung tuh. Awal mula bisa ke Bandung. Sebelum ke Bandung tuh di sini sempat bikin kayak usaha wedding itulah. Usaha wedding, fotografer. Foto, video, desain juga. Nah, itu. Mungkin ada beberapa yang di Sungai juga pada tahu gitu. Nah, beres dari situ, tapi awalnya tuh emang fokusnya tuh sebenarnya bukan untuk wedding. Sebenarnya. Oh, sebenarnya bukan untuk sebenarnya wedding. bukan untuk wedding. Lebih fokus ke produk. Oh, lebih fokus ke produk. Lebih fokusnya ke produk untuk di Bangka. Nah, tapi kebetulan di Bangka sendiri untuk produk itu kan belum ada tuh, belum begitu banyak produk. Produk-produk yang keluar dari Bangka misalnya kayak gitu. Belum banyak. Tapi ketika kita emang mau kan, emang udah udah niatin banget buat fokus ke foto, video, sama desain, sama grafis kayak gitu-gitu. Beres itu mau nggak mau uangnya tuh di situ. Oh. Jadi ego kita tuh kita turunin dulu. Iya. Yang ego mau ke produk tadi tuh kita turunin dulu. Jadi kita nyari duit dulu nih buat ngumpulin alat-alat nih, buat beli gear, buat modal, buat beliin apa segala macam, buat beliin kamera, properti apa segala macam. Semua kamera ini modal dari nol. Modal dari nol. Oh, modal dari nol. Modal dari nol. Nah, dari situ beres itu tuh sekitar tahun 2018 2019. 2019. Jadi awal mula turun ke fotografer. Fotografi itu tahun segitu. Tahun 2018 19. Iya, itu tahun segitu. Nah, beres itu tuh pas di tahun 2019 akhir ada temen yang stay di Bandung, beres kuliah di Bandung, udah kerja. Dia kerja di digital marketing di Bandung. Digital marketing. Nah, dia nawarin kerjaan, mau nggak ke Bandung? Nah, saya karena emang cita-citanya ngejarnya ke produk tadi, mau nggak mau saya beraniin buat mutusin kayak, oh ya udah, saya udah saatnya lah ngerantau apa segala macem, buat siap-siap buat yang ngejar impian saya gitu-gitu. Jadi memang temennya itu di produk berarti? Temennya tuh bukan di produk, dia lebih ke brandingan. Oh, lebih ke brandingan. Oh, gitu. Berarti konsep awal memang udah pengen di produk berarti? Konsep awalnya udah pengen di produk. Oh, sekarang gitu. Soalnya kan sekarang nih banyak teman-teman kita fotografer, ada yang wedding, ya gitu. Untuk acara foto ijazah, ijazah apa sih? Wisuda ya? Iya, benar. Wisuda juga iya. Jadi semua. Jadi kalau kamu ini fokusnya Bro Panca ini fokusnya benar-benar ke produk. Oh, lebih ke produk. Nah, kalau berbicara tentang produk. Yep. Produk pertama nih apa yang di? Produk pertama itu sepatu cewek. Sepatu cewek. Homemade. Jadi kayak ada bengkel gitu di sana. Sebenarnya kalau diinget-inget lagi, kalau untuk masalah yang sepatu cewek itu cukup lucu juga. Lucunya kenapa sih? Lucu tuh gini nih. Dia tuh kayak yang baru bikin perusahaan, baru bikin kayak mau bikin
brand sepatu cewek lah. Tapi modalnya tuh minim. Oh, modal mini. Jadi dia bikin satuan. Oh, satu. Jadi dia bikin satuan. Jadi dia bikin satuan, satu, tapi itu nggak lengkap SKU-nya, produknya nggak lengkap. Jadi artikel itu nggak lengkap. Jadi dia bikinnya tuh warna yang cerah-cerah dulu. Warna cerah-cerah dulu. Tapi kebutuhan dia tuh udah kebutuhan website, udah kebutuhan marketplace, udah kebutuhan Tokopedia yang gitu-gitu. Karena kan dia jualannya di situ. Nah, beres itu saya harus foto nih. Ketika saya foto, tapi pas di SKU-nya itu banyak banget. Jadi kayak yang diproduksinya warna pink, ada lagi yang warna kuning, tapi itu nggak diproduksi, belum diproduksi. Oh, jadi gitu. Jadi saya motonya satu warna pink, terus di editing nih. Jadi warna kuning, warna hitam, warna itu. Nah, jadi gitulah karena emang dia tuh emang ngerubah di warna. Gitu. Berarti kalau ada yang pesen baru dibuat. Kayak gitu. Oh, gitu. Berarti Panca ini memang punya spesifikasi sendiri. GK Lovers ya. Itu spesifikasi sendiri. Benar. Oke, GK Lovers, tadi kita udah dengar untuk sedikit perjalanan. Nah, sekarang kita pengen tanya lagi untuk kerjaan sekarang ini di mana nih? Kerjaan sekarang, nah untuk sekarang itu, nah alhamdulillahnya udah di perusahaan yang lumayan gede juga perusahaan itu. Nah, nama perusahaannya itu Visval. Nah, kenapa saya tanya? Karena dari kita usaha sendiri nih. Ketika kita usaha sendiri berarti kita jadi bos sendiri dong. Iya, benar. Itu harus kerja sama orang lain, apalagi dengan tadi dana yang minim. Benar. Kerja dengan orang yang dana yang minim berarti pendapatan pasti berkurang. Sekarang loncat ke suatu perusahaan apa, Bang? Perusahaan. Namanya Visval. Visval itu apa brandnya? Nama brandnya. Oh, nama brandnya Nama Visval. brandnya Visval. Nah, buat GK Lovers pengen tahu, nanti coba dicek deh Visval. Kalau boleh tahu itu apa aja? Apanya? Produknya? Produk-produknya. Kalau Visval itu sekarang di tahun 2022 itu udah berangkat ke head to toe. Jadi kayak yang dari topi, tas, baju, celana, sampai sandal, sampai sepatu juga, aksesoris gitu-gitu udah. Nah, tapi tahun 2020 ke belakang itu dia fokusnya ke tas. Jadi tas doang, tas kecil, tas dompet gitu-gitulah. Paling maksimal tuh kayak dompet, gantungan kunci gitu-gitu. Ke tas berarti ya. Nah, Visval ini sendiri udah berdiri tahun berapa tadi? 2014. Lokasinya di Bandung. Biasanya di Bandung. Dia ada toko offline-nya juga di Bandung tuh ada satu, di Jakarta ada satu gitu. Jadi kalau untuk Bro Panca sendiri, Bro Panca sendiri itu tugasnya ngapain terus? Nah, saya di situ tuh di bagian divisi kreatif. Nah, di situ. Nah, divisi kreatif itu kita ada desain grafis, ada art director, baru fotografer. Fotografer. Di situ. Oh, ada spesifikasi. Ada spesifikasi masing-masing gitu. Iya, berarti kalau untuk Bro Panca itu membawahi yang tadi. Yang di fotografernya. Divisi fotografernya. Gitu. Nah, buat GK Lovers nih, kalau misalnya punya produk mungkin boleh sounding nih sama kita Panca. Bro Panca ini mungkin baru pertama kali dengar ya. Nah, inilah kerennya anak Bangka dari Sungai Liat. Layan satu. Nah, produknya hingga akhirnya dipakai untuk boleh menjual produk orang lain. Nah, spesifikasi. Jadi kita harus punya warna sendiri, benar, harus punya taste sendiri, harus punya warna sendiri. Nah, ketika di brand yang sekarang nih, sebelumnya itu ada nggak rentetannya dari yang digital marketing tadi? Ada. Dari yang ngerubah sepatu pink jadi kuning. Nah, di situ pas awal 2020 lanjut lagi ke sana 2020 itu kerja cuma 3 bulan. Oh, cuma 3 bulan? Karena Maret 2020 udah COVID. Oh iya, benar. Udah COVID. Nah, itu jadi kerjanya cuma 3 bulan tuh. Selama kerja 3 bulan, dari situ udah dirumahin. Jadi waktu dirumahin ya anak rantau ya. Anak rantau ya, jadi kudu mikir gimana dapat duit. Bener. Gimana biasa makan besok. Bener gitu. Ngerasain banget kayak gitu. Jadi kayak yang karena emang udah nekatin buletin tekad juga kayak yang harus ini karena emang punya kamera sendiri, punya alat sendiri juga. Oh, waktu itu udah sendiri berarti ya, dari awal. Nah, dari situ
ngeberaniin diri nih buat freelancing. Oh. Jadi kayak yang ada brand-brand temen, ayo sini gua fotoin, ayo sini orang fotoin, sok weh kebraha tuh kan. Beraha. Tuh, Oh, udah bisa saberaha loh dari nelayan satu. gitu. Udah medok juga nih, Pak. Iya. Terus? Nah dari situ ya hidupnya tuh dari situ. Jadi yang dari yang nggak nentu tuh, dari yang per bulannya tuh nggak nentu. Nah akhirnya karena si Vispal juga pas COVID juga ngurang-ngurangin karyawan, belum ada fotografernya, Iya. mereka freelance dulu ke saya. Oh, freelance dulu. Jadi klien saya pertama. Oh. Jadi klien saya pas udah dicoba, udah saya kasih hasilnya, mereka suka. Mereka suka. Ternyata, dan dari situ langsung dipanggil. Mau kerja di sini nggak? Kalau yang mau, kasihin CV sama portofolionya apa aja yang udah dikerjain kemarin-kemarin, Oh, gitu-gitu. ketika- Pas dikasihin, Hah? udah oke langsung masuk. Berarti Gitu. di awal dari freelance. Pertanyaan nih, kan mungkin teman-teman GK lovers pengen tahu hasil-hasilnya seperti apa. Kok bisa tertarik brand yang kalau saya bilang sih sebesar Vispal, sebesar Vispal. Kok bisa tertarik? Nanti boleh dicek nggak contoh-contoh? Boleh Gimana dicek tuh? di Kalau di IG-nya ada sendiri. Ada. IG-nya di mana? Di PANCHA Aprilianto. Nah, gitu. nanti boleh dicek di bawah ini. Iya, siap. Ya, boleh dicek, boleh di DM mungkin Wih, yang punya brand di Bangka Belitung, nanti Siap. boleh sounding nih. Siap. Sekelas Visual bisa pakai, Bro. Iya. Kenapa kita nggak pakai? Asik. Minum dulu. Siap, benar. Ya, Bro Panca. Siap. Nah, tadi sudah berbicara sedikit banyak Tentang perusahaan. bagaimana tentang perusahaan, bagaimana tentang produk. Nah, pengen tahu juga nih Bro Panca. Ini Ya, kan gimana tuh? kebetulan pulang nih dari Bandung ke Sungai Liat. Yap. Di Bandung ke Sungai Liat. Kalau Bro Panca ini ada nggak sih perbedaan antara di Bangka, di Sungai Liat, sama di Bandung? Kenapa kok sampai sekarang masih bisa bertahan gitu? Iya benar. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong masalah itu tuh sebenarnya pas awal-awal juga sempat culture shock juga kayak di sana kan, ketika pergaulan di sini tuh beda banget sama yang di sana. Oh, beda Banget sebenarnya. Beda banget lah pokoknya. Bedanya 180 derajat. Misalnya kayak gini, ketika emang teman-teman di sini tuh kayak yang masuknya ke fase zona nyaman lah, Zona hitungannya. nyaman. Ya masih ada orang tua, masih ada apa, Mengandalkan gitu-gitu. sponsor, betul. Mengandalkan sponsor yang gitu-gitu. Nah, sementara di sana kan kita nggak bisa. Iya, hidup Gitu, sendiri. benar. Nah, buat makan besok tuh kan kita harus cari hari ini. Benar. Misalnya kayak gitu kan. Kalau di luar kita sebatang rara. Sebatang rara gitu. Bener gitu. Sebatang Nah, rara. jadi gitu. Nah, bedanya tuh di situ. Nah, untuk orang-orang yang di sana juga kayak ada beberapa teman juga yang dari Bangka juga. Oh, Kayak ada dari juga Pangkal dari Pinang Bangka. juga. Dia tuh kerjanya di perusahaan jam lah. Perusahaan jam. Dia videographer tapi. Oh, dia videographer. Nah, di sana tuh kita tuh kalau komunitas tuh benar-benar kumpul banget. Kalau komunitas dan juga sharing tuh benar-benar sharing. Benar-benar sharing kayak di sana. Jadi kayak yang ketika emang lagi bosen, lagi suntuk, lagi apa, kumpul. Tuh rutin tuh tiap minggu kita nyetrit di jalanan, kita ngobrol, kita sambil foto-foto, gitu-gitu. Nah, di situ. Nah, kalau untuk di sini tuh ngerasanya kayak yang ada beberapa kayak yang masih belum untuk ke arah sananya. Misalnya masih kalau diajak nongkrong tuh, yuk nongkrong yuk, ngopi, main game, gitu-gitu. Tapi itu tuh nggak salah juga, nggak salah merekanya juga. Tapi kan karena emang umur udah berapa kan, kudu disiapin juga buat kedepannya. Benar. Itu sih sebenarnya. Oh, berarti ngomong-ngomong Bro Panca ini masih single? Masih single. Masih single ya? Single. Nah, buat teman-teman GK lovers yang jomblo boleh nih di DM aja. Asik, ya, di DM aja. Kebetulan pulang di Sungai Liat. Iya. Jadi Bro Panca ini punya kelebihan sendiri. Dia itu bisa bertahan hidup di negeri orang. Asik, di negeri orang. Bener. Nah, Bro Panca pengen tahu juga nih, ketika kumpul-kumpul di sana tuh anak Bangka berarti dikit dong. Nah, anak Bangka dikit. Nah, berarti untuk jalin komunikasi, artinya punya teman baru itu gimana caranya tuh? Sebenarnya sesimpel kita ajak ngobrol aja. Sesimpel itu aja. Soalnya kalau di sana juga ketika kita nongkrong di warung kopi, ketika kita nanya sesuatu sama orang, mereka tuh
masyarakatnya tuh tipikal yang kayak yang welcome banget. Oh, welcome ya. Welcome banget. Oh, jadi nggak siapa lu? Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi kayak yang Keren, welcome keren. banget, kayak gitu-gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. sesimpel itu aja sih. Oh, simpel. Sebenarnya. Berarti mereka mau berbagi. Mau berbagi juga. Mau berbagi. Ilmu pasti. juga berbagi. Pasti. Ya kalau memang Kayak gitu-gitu. bagusnya gitu sih. Jadi ketika popdar ya, Nah gitu-gitu. bukan sibuk main handphone sendiri, tapi kita berbagi, ada hasil yang kita dapat. Ada hasil yang kita dapat. Nah, dari teman-teman yang ada di sana, yang ada di Bandung, kepengen punya bangun komunitas ataupun pengen punya teman, bangun teman di sini untuk punya jaringan, bisa seperti Bro Panca, ada nggak? Sebenarnya sih banyak banget kesempatan untuk misalnya ketika emang teman-teman mau ke sana, misalnya mau ke sana mau apa, kita tuh kayak yang udah dijadwalin banget. Kayak misalnya ketika kita kumpul tiap minggu tuh, kita kumpul tiap minggu pagi, kita tuh ya sharing masalah ketika tukar pikiran, ada masalah apa, ketika emang kayak di sini kan terlalu bentrok banget kan. Kemarin ngerasanya tuh kayak gitu. Nah kalau di sana tuh enggak, jadi bener-bener sedekat itulah kita sama orang itu, bener. Sorry, di Bandung itu pengen tahu juga nih, bukan gaya hidup sih. Hidup kan kemarin udah di istilah tuh bahasa kasarnya dirumahkan. Dirumahkan berarti hidup harus apa namanya, untuk fight dong, untuk boleh bertahan hidup. Yeah, nah kalau di sana itu susah nggak sih untuk cari cuan? Kalau di Bangka ini kan rata-rata ada baca cari cuan paling ya ngelimbang lah, ngelimbang. Kalau misalnya susah cari duit, apa kek? Kalau di sana gimana? Kalau di sana tuh sebenarnya ketika emang mau tuh pasti bisa. Sebenarnya di mana-mana juga pasti konsepnya pasti gitu kan. Nah tapi di sana tuh semudah itu. Ketika kita emang bisa ngedit, bisa foto aja, kita nggak punya alat nih. Tempat sewa banyak, studio banyak, Bener. model-model di sana banyak. Iya. Jadi kita tuh lebih fokusnya tuh ngebangun diri tuh gimana caranya kita dapetin klien. Oh. Lebih fokus ke arah sana. Iya. Misalnya kayak gini, kayak kemarin juga kayak yang pas freelance itu, sempet ada beberapa teman-teman yang kayak lagi nyari fotografer nih, siapa ya yang bisa, yang harganya miring, yang ada, karena di sana kan pusatnya fashion tuh gede banget kan di sana, konveksi juga banyak di Iya, sana. bener. Nah ada beberapa tuh brand-brand yang misalnya baru mau tumbuh, baru mau bangunin brand. Nah itu kan pasti butuh tuh jasa-jasa foto, jasa yang apa segala macem. Nah gitu, di situ kita bisa kayak yang walaupun awalnya kita bisa bilang ya udahlah ngumpulin portofolio dulu, yang penting besok buat bisa makan, uangnya dipakai ke sana. Nah gitu, sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Jadi kayak yang mau nyari apa-apa tuh referensi tuh banyak di sana, gitu. Ya tadi sebenarnya kayak nggak harus kepatok sama gue punya kamera nih, gue bisa foto, gue punya apa nih, gue bisa ini, gue punya laptop nih, gue bisa edit. Di sana tuh sewanya tuh ada semua. Iya benar. Tinggal kita bisa ngatur-ngaturnya aja. Jadi ketika temen bilang, yuk fotoin brand gua, oh ya udah, lu sewa kameranya, lu sewa editnya, lu kasih gua berapa, duit rokok lah buat besok makan. Udah sesimpel itu. Benar. Nah gitu. Tapi kalau untuk marketnya sendiri di sana lumayan gede. Karena kan di sana kan yang kayak tadi Panca bilang juga kayak yang brand-brand baru, yang baru-baru mau tumbuh, baru-baru mau bangkit, gitu-gitu kan. Pasti. Nah dari semua brand yang pernah pengalaman Bro Panca nih, pengen tahu ketika suatu perusahaan ataupun mereka punya produk, apakah itu bantu banget nggak sih kalau untuk foto-foto begini? Sebenarnya ngebantu banget lah, ngebantu banget. Misalnya kayak gini, mereka tuh sesimpel kayak yang nyari foto, tapi ketika emang ada temen yang bisa, mereka tuh pasti manfaatin temen. Nah kita sebagai temen yang dimanfaatin juga ada balasannya, ada timbal baliknya, kayak gitu. Apalagi sekarang udah sistem online, udah sistem online, udah sistem digital, jadi jualan apa segala macam itu udah pasti butuh. Berbicara banyak tadi soal foto kerjaan segala macam. Nah pengen tahu nih Bro Panca, ke depan ini kan lagi kerja sama orang, lagi kerja sama orang. Ke depan punya keinginan enggak? Pengen apa gitu? Apa pengen punya produk sendiri, foto sendiri, ataupun pengen buka tempat yang memang khusus seperti nyawanya Panca tadi, warna sendiri, pengen kemana gitu keliling? Rencana ke depan gimana? Rencana ke depan sih mungkin ya target paling deket tuh kayak yang
ngumpulin alat lagi, mau ngebangunin studio lah di sana. Buat studio di sana. Buat studio di sana. Buat studio di sana. Kayak yang bikin studio, soalnya kalau di sana tuh studionya sesimpel kayak yang ketika bangun kita bikin atau sewa rumah lah, sewa rumah, kita dekor rumah, kita siapin lighting apa segala macem, nggak kameranya, itu tuh udah cukup. Jadi fotografer yang tinggal datang membawa kameranya, kayak gitu. Gitu Nah ya? itu tuh bisa, misalnya ada temen di sana buat nungguin. Nah, jadi saya lebih fokusnya kayak yang bisa pulang ke sini untuk ngebangun yang di sini lagi, kayak gitu. Sini, berarti nyiapin tempat berarti. Nyiapin tempat. Jadi goalnya pengen nyiapin tempat. Iya, Nah kalau berbicara tentang kerjaan tadi, kalau kerja di sana itu di ini perusahaan apa namanya? Visval. Visval ini itu jam kerjanya gimana? Kalau untuk jam kerja tuh bukan jadi patokan kalau untuk di Visval. Oh bukan jadi patokan. Bukan jadi patokan. Jadi kayak gini. Saya tuh kerja ke kantor tuh Senin sama Jumat doang. Cuman Senin seminggu sama 2 kali. Jumat. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi kayak hari Senin saya foto. Hah? Saya foto produk yang udah jadi sampel-sampelnya. Saya foto produk yang udah jadi. Nah, hari Jumatnya saya meeting mingguan, terus nyiapin produk buat difoto lagi hari Foto Senin. lagi di hari Senin. Itu gitu-gitu. Nah, tapi saya ngeditnya tuh di kosan. Oh ngedit di kos. Ngeditnya di kosan. Jadi kayak yang perusahaan tuh ngasih tahu butuh apa di kosan, disupport, butuh PC, butuh monitor, butuh apa. Oh, mereka support ya? Mereka support Oh, untuknya. mereka gitu. support. Nah, jadi yang jadi patokannya itu hasilnya. Yang penting hasilnya bagus, tepat waktu, Wah. kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada yang kayak yang harus datang jam segini sampai jam segini. Oh, gitu ya? Nggak. Sefleksibel itulah. Sefleksibel itu guys. Yang penting hasil. Yang penting hasilnya. Yang penting hasil. Nah, tadi kita udah dengar panjang lebar tentang Panca, bagaimana dia modal dari nol nih ya. Iya. Modal dari nol, sekarang udah punya kamera cuy. Sih, udah punya laptop cuy. Itu gambarnya gambar apa loh? Gokil nggak guys? Gokil nggak? Nah, sekarang udah kerja di perusahaan Visval yang luar biasa dan punya goal untuk punya studio di Bandung. Iya. Amin. Kalau bisa nanti buat malah studio di Bangka. Iya. Keren nggak tuh? Jadi buat teman-teman yang masih muda, GK lovers yang masih pengen punya kreativitas ya, kreativitas bisa banget nih belajar dari Bro Panca. Jadi Bro Panca ini terbuka sekali ya. Terbuka sekali. Terbuka sekali. Kita sharing-sharing lah, nggak Sharing. belajar juga. Nggak. Benar, kita bisa Sharing-sharing lah. sharing-sharing, berbagi ilmu. Jadi banyak banget memang anak-anak muda di Iya, Sungai Liat ya. Itu khusus di Sungai Liat yang ada di Pulau Bangka ini mungkin bingung gitu loh, Iya, bingung benar. pengen sharing seperti apa. Padahal banyak banget orang-orang Bangka sebenarnya sukses ya. Iya, banyak banget. Bisa banyak bisa banget yang bisa maju, yang penting punya kemauan. Yang penting punya kemauan itu. Punya kemauan. Jadi buat teman-teman yang pengen sharing boleh nanti di DM Siap. cerita ya, ataupun teman-teman yang ada di Bandung. Ya. Teman-teman yang ada di Bandung boleh nanti. Kalau untuk komunitas di Bangka sendiri ada nggak? Komunitas di Bangka nggak ada karena Nggak udah ada. 2 tahun ke sini juga kan kemarin. Oh, enggak, maksudnya orang-orang Bangka yang ada di Bandung. Oh, ada. Oh, ada. Ada. Biasanya tuh kita ngumpul tuh di warung kopi, tempatnya teman orang Bangka juga. Oh. Dia bikin coffee shop di sana, namanya Kobin. Nah, orang Kita Bangka biasa sendiri udah ngumpul di punya sana. warkop guys di Bandung. Iya. Oh, jadi punya orang Bangka. Ya, cewek lagi yang punya. Cewek lagi yang punya, udah kawin? Belum. Oh, belum. Wah, ketemu lagi guys sama yang jomblo. Tuh, pengen tahu nanti tanya sama Panca aja deh. Kalau kita udah disponsor sama orang kopinya. Ya teman-teman, untuk GK lovers yang tadi udah denger sedikit banyak dari Bro Panca. Yap, siap. Nah, Bro Panca boleh dong bagiin tips-tips untuk teman-teman yang Tips. lagi dengerin kita, yang lagi nonton kita. Karena banyak banget anak-anak muda di Sungai Liat yang mungkin punya jiwa dalam videografi ataupun fotografi. Karena banyak banget tempat-tempat sewa tuh itu laris loh. Benar. Laris untuk disewa mereka, dan mereka foto dede gemes. Dede gemes untuk jadiin model untuk mereka bisa bereksplorasi. Boleh nih dikasih tips sama semangat untuk dede kita, untuk teman-teman GK lovers. Siap. Sebenarnya yang paling penting itu kayak yang portofolio sih. Portofolio itu paling penting banget. Soalnya kan itu ujung tombak kita juga buat kalau di dunia freelance tuh ketika kita mau keluar, itu tuh background itu tuh nggak dipakai. Oh gitu ya. Background nggak dipakai, gen nggak dipakai. Yang Alat-alat dilihat juga nggak dipakai, kan bisa sewa juga semuanya. Nah, yang dipakai yang dilihat orang tuh kan portofolionya.
portofolionya, kumpulin portofolio, seriusin portofolionya. Jadi kayak yang ketika sebenarnya untuk di Sungai Liat sendiri tuh banyak banget anak-anak yang kayak anak-anak baru yang bisa foto, bisa editing, bisa video, bisa apa segala macem. Nah itu tuh tapi masih kayak yang iseng-iseng, masih yang ya. hobi-hobi kayak gitu-gitu. Nah kita kan pasti berangkat dari situ dulu. Iya, Nah benar. tapi jangan nunggu lah untuk bener-bener dimulain seriusin. Gitu. Yang pertama tuh portofolio. Nah yang kedua tuh di tesnya. Taste-nya. Di tesnya. Jadi kayak yang gua nih lebih ke arah mana sih fotonya? Iya. Gua nih lebih ke arah mana sih videonya? Kayak gitu. Ketika kayak yang gua nih kayak yang oke, gua nih fotonya lebih ke produk loh. Nah. Oke, berarti ngambilnya produk. Ngambilnya produk. Produk gua nih yang kayak gimana sih? Kan banyak tuh fotografer yang produk semua. Produk gue yang kayak gimana? Oh berarti produk gue yang clean, yang bright, yang colorful. Nah itu gue banget. Nah itu kayak gitu. Jadi kayak yang ditambahin lagi, kayak yang ditambahin value-value tambahan. Misalnya kayak yang fotografer kita banyak, tapi terus kita spesifikin lagi fotografer yang kayak gimana, outdoor atau indoor ataupun produk ataupun wedding kayak gitu-gitu. Difokusin lagi ketika emang mau wedding yang tipenya kayak gimana. Benar. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya itu yang paling penting, dua itu. Jadi lebih ke fokus. Jadi buat teman-teman GK Lovers, ternyata kita harus fokus dan fokus. Ya, thank you buat teman-teman GK Lovers yang sudah nonton, dan terima kasih banyak untuk teman kita Bro Panca. Nanti boleh dicek di marketplace-nya juga di apa tadi? Fishval. Itu ada di Tokped, ada di Lazada, ada di Shopee, banyak lah. Di sana banyak produk ya, banyak produk. Ada tas, ada topi tadi ya, ada banyak banget deh untuk aksesoris, dan juga sekarang ini lagi fokus ke tas. Ya untuk teman-teman GK Lovers yang mau cek, nanti silakan dibuka saja marketplace kesukaannya. Ya kesukaannya saya Okti, si ganteng dan si manis, asik. Mohon pamit, dan nanti kita akan ketemu di acara Betason berikutnya. Thank you. Cek.